Ya, dana pensiun yang cair tidak sama antara satu orang dan yang lain sering membuat banyak orang bingung. Ada yang sudah menerima, ada yang belum, ada yang jumlahnya besar, ada yang terasa kecil, ada yang masuk cepat, ada yang terasa sangat lama. Situasi ini membuat banyak orang bertanya-tanya apakah ada kesalahan, apakah ada ketidakadilan, atau apakah ada masalah dalam proses pencairan. Padahal jika dilihat dengan lebih tenang, perbedaan ini bukan sesuatu yang aneh. Ini adalah bagian dari proses yang memang tidak bisa sama untuk semua orang. Dana pensiun bukan sekadar uang yang datang begitu saja. Dana ini adalah hasil dari perjalanan panjang, dari puluhan tahun kerja, dari pengabdian yang tidak terlihat, dari waktu yang dihabiskan untuk negara, untuk lembaga, dan untuk masyarakat. Karena itu, ketika dana ini cair, wajar jika setiap orang berharap semuanya berjalan lancar, cepat, dan sesuai harapan. Tetapi kenyataannya tidak selalu seperti itu. Sistem yang mengatur dana pensiun bekerja berdasarkan data, bukan perasaan. Sistem bekerja berdasarkan angka, bukan cerita. Sistem bekerja berdasarkan catatan, bukan dugaan. Perbedaan jumlah dana pensiun terjadi karena setiap orang memiliki riwayat yang berbeda. Ada yang masa kerjanya lebih lama, ada yang lebih pendek, ada yang golongannya lebih tinggi, ada yang lebih rendah, ada yang gaji pokoknya besar, ada yang lebih kecil, ada yang memiliki tambahan tertentu, ada yang tidak. Semua itu dihitung secara rinci. Jadi ketika dana rapel atau selisih kenaikan pensiun cair, jumlahnya memang tidak mungkin sama. Perbedaan ini bukan karena dibeda-bedakan, tetapi karena perhitungan yang berbeda. Selain jumlah, waktu pencairan juga bisa berbeda. Ada yang sudah menerima lebih dulu, ada yang masih menunggu. Ini sering membuat hati tidak tenang. Ada yang mulai berpikir, mengapa orang lain sudah dapat sementara saya belum? Ada yang mulai merasa khawatir, takut haknya hilang. Ada yang mulai percaya pada kabar yang belum tentu benar. Padahal perbedaan waktu pencairan biasanya terjadi karena masalah teknis yang terlihat kecil, tetapi berdampak besar. Ya, salah satu masalah yang paling sering terjadi adalah rekening yang tidak aktif. Banyak orang merasa rekeningnya masih aktif karena setiap bulan menerima pensiun, tetapi secara sistem rekening bisa saja memiliki status tertentu yang perlu diperbarui. Ada rekening yang jarang digunakan selain untuk menerima pensiun. Ada rekening yang pernah lama tidak ada transaksi lain. Ada rekening yang pernah berubah status tanpa disadari. Ketika dana rapel akan ditransfer, sistem bank akan mengecek status rekening. Jika ada tanda yang tidak sesuai, transfer akan ditahan sementara. Dana tidak hilang, tetapi tidak bisa langsung masuk. Masalah lain yang sering terjadi adalah perbedaan data identitas. Nama di KTP dan nama di rekening bank kadang tidak sama persis. Ada yang menambahkan gelar di satu data, tetapi tidak di data lain. Ada yang memiliki perbedaan satu huruf, satu spasi, atau satu tanda baca. Bagi manusia, itu terlihat sama. Tetapi bagi sistem, perbedaan kecil itu bisa dianggap sebagai dua data yang berbeda. Akibatnya, proses otomatis tidak bisa berjalan. Sistem akan menahan transfer sampai data diverifikasi ulang. Selain itu, ada juga perubahan data yang belum tercatat di sistem pusat. Misalnya perubahan status keluarga, perubahan ahli waris, perubahan rekening, atau pembaruan data tertentu. Banyak orang merasa sudah mengurus perubahan tersebut, tetapi ternyata belum sepenuhnya masuk ke sistem pusat. Ketika dana rapel akan ditransfer, sistem menemukan ketidaksesuaian data. Transfer tidak dibatalkan, tetapi ditunda sampai data diperbaiki. Hal penting yang perlu dipahami adalah bahwa keterlambatan bukan berarti pembatalan. Dana rapel tidak hangus hanya karena belum masuk rekening. Selama haknya ada dan data bisa diperbaiki, dana tetap akan dibayarkan. Tidak ada aturan yang mengatakan bahwa dana pensiun akan hilang jika terlambat dicairkan. Jadi tidak perlu panik ketika melihat orang lain sudah menerima sementara diri sendiri belum. Banyak orang juga salah paham karena melihat informasi yang tidak jelas. Ada yang mengirim screenshot saldo rekening tanpa keterangan. Ada yang mengatakan bahwa di daerah tertentu dana sudah cair semua. Ada yang mengatakan bahwa di daerah lain belum ada yang menerima. Informasi seperti ini sering membuat suasana semakin tidak tenang. Padahal setiap daerah memiliki kondisi data yang berbeda. Setiap bank memiliki proses yang berbeda. Setiap individu memiliki riwayat administrasi yang berbeda. Perlu diingat bahwa pencairan dana pensiun melibatkan jutaan penerima di seluruh Indonesia. Tidak mungkin semua dana masuk ke rekening dalam waktu yang sama. Sistem bekerja bertahap, data yang rapi dan lengkap akan diproses lebih cepat. Data yang perlu koreksi akan diproses lebih lambat. Ini bukan soal siapa yang lebih berhak, tetapi soal siapa yang datanya siap lebih dulu
Ada juga orang yang merasa heran karena pensiun bulanan tetap masuk tetapi rapel belum cair. Ini sebenarnya wajar. Pensiun bulanan berjalan berdasarkan data lama yang sudah stabil. Rapel kenaikan melibatkan perhitungan ulang, angka baru, dan verifikasi tambahan. Karena itu, proses rapel lebih ketat dan lebih hati-hati. Jadi, tidak aneh jika pensiun bulanan lancar tetapi rapel tertunda. Dalam situasi seperti ini, yang paling penting adalah memastikan dua hal. Pertama, memastikan rekening benar-benar aktif. Bukan hanya merasa aktif, tetapi aktif secara sistem. Cara paling sederhana adalah mengecek mutasi rekening dan memastikan ada transaksi. Jika ragu, bisa menghubungi call center resmi bank atau datang ke kantor bank. Kedua, memastikan data identitas sinkron. Nama di KTP, nama di rekening, dan data pensiun harus sama persis. Jika ada perbedaan, sebaiknya segera diperbaiki. Selain itu, perlu memastikan bahwa tidak ada permintaan verifikasi yang terlewat. Kadang, bank atau lembaga pensiun mengirim pemberitahuan, tetapi tidak dibaca atau dianggap tidak penting. Padahal, pemberitahuan itu bisa menjadi kunci agar proses berjalan lancar. Jika merasa kesulitan, tidak perlu malu meminta bantuan keluarga. Anak atau cucu bisa membantu mengecek hal-hal teknis yang terasa rumit. Namun, ada satu hal yang sangat penting untuk diingat, yaitu kewaspadaan terhadap penipuan. Setiap kali ada kabar pencairan dana, selalu ada oknum yang memanfaatkan situasi. Mereka mengaku sebagai petugas, mengaku bisa membantu, mengaku dari bank atau lembaga tertentu. Mereka biasanya meminta PIN, OTP, atau biaya tertentu. Semua itu adalah tanda penipuan. Tidak ada proses resmi yang meminta PIN, OTP, atau biaya administrasi untuk pencairan dana pensiun. Jika ada yang meminta hal-hal tersebut, komunikasi harus dihentikan. Banyak orang yang menjadi korban penipuan karena terlalu percaya dan ingin proses cepat. Padahal jalan pintas sering membawa risiko besar. Lebih baik mengikuti prosedur resmi yang mungkin terasa lambat tetapi aman. Jangan pernah memberikan data sensitif kepada orang yang tidak dikenal. Jangan pernah mengklik tautan yang tidak jelas sumbernya. Gunakan hanya jalur resmi untuk mengecek informasi. Peran keluarga juga sangat penting dalam situasi ini. Banyak orang tua merasa sungkan meminta bantuan, padahal bantuan teknis adalah hal yang wajar di zaman sekarang. Anak atau cucu bisa membantu memastikan data benar, membantu menghubungi call center, atau membantu memahami informasi resmi. Namun, bantuan harus diberikan dengan penuh kepercayaan dan keterbukaan. Jangan menyerahkan data kepada orang yang tidak benar-benar dipercaya. Bagi yang sudah menerima dana rapel, penting untuk menggunakan dana tersebut dengan bijak. Dana ini bukan sekadar uang tambahan. Ini adalah hasil penantian panjang. Gunakan untuk kebutuhan yang penting, seperti kesehatan, kebutuhan sehari-hari, atau kewajiban yang tertunda. Jangan tergoda tawaran investasi yang menjanjikan keuntungan cepat. Tawaran seperti itu sering muncul ketika orang mengetahui bahwa ada dana masuk ke rekening. Bagi yang belum menerima, jangan putus asa. Jangan berpikir bahwa hak sudah hilang. Proses masih berjalan. Selama data diperbaiki dan jalur resmi diikuti, dana akan sampai. Mungkin tidak hari ini, mungkin tidak besok, tetapi akan sampai. Kesabaran dan ketelitian adalah kunci dalam situasi ini. Banyak kebingungan yang terjadi bukan karena informasi tidak ada, tetapi karena informasi terpotong-potong. Orang mendengar satu bagian cerita, lalu menyimpulkan sendiri. Akibatnya muncul kecemasan yang tidak perlu. Karena itu penting untuk melihat persoalan ini secara utuh. Dana pensiun adalah hak yang dihitung berdasarkan aturan. Proses pencairan melibatkan sistem yang kompleks. Perbedaan jumlah dan waktu pencairan adalah hal yang wajar. Jika dilihat dengan lebih tenang, situasi ini bukan tentang siapa yang lebih beruntung, tetapi tentang bagaimana sistem bekerja. Sistem tidak mengenal emosi, tidak mengenal perasaan, tidak mengenal cerita. Sistem hanya mengenal data. Ketika data rapi, proses berjalan cepat. Ketika data perlu koreksi, proses berjalan lebih lambat. Tetapi tujuan akhirnya tetap sama, yaitu memastikan dana sampai ke tangan yang berhak. Karena itu, yang paling penting adalah tidak terjebak dalam kabar yang belum tentu benar. Jangan mudah percaya pada cerita yang tidak jelas sumbernya. Jangan membandingkan diri dengan orang lain. Setiap orang memiliki kondisi yang berbeda. Fokuslah pada hal yang bisa dilakukan, yaitu memastikan data benar dan rekening aktif. Menunggu memang melelahkan, tetapi menunggu sambil memastikan jauh lebih baik daripada menunggu dalam kebingungan. Sedikit usaha untuk mengecek data bisa menghindarkan dari penantian yang lebih panjang.
Sedikit kesabaran bisa menghindarkan dari keputusan yang keliru. Dana pensiun bukan hadiah, bukan bantuan, bukan sedekah. Dana pensiun adalah hak. Hak tidak hilang hanya karena prosesnya lambat. Hak tidak gugur hanya karena ada kendala teknis. Hak tidak dibatalkan hanya karena belum masuk ke rekening hari ini. Selama hak itu ada dan data diperbaiki, dana akan dibayarkan. Pada akhirnya yang dibutuhkan adalah ketenangan, kewaspadaan, dan ketelitian. Jangan biarkan rasa cemas membuat langkah salah. Jangan biarkan gosip menguasai pikiran. Pegang informasi resmi, jaga data pribadi, dan percayalah bahwa proses sedang berjalan. Dengan memahami semua ini, perbedaan dana pensiun yang cair tidak lagi menjadi sumber kecemasan, tetapi menjadi sesuatu yang bisa dimengerti. Bukan karena ada yang dibeda-bedakan, tetapi karena setiap orang memiliki perjalanan dan data yang berbeda. Dan selama proses berjalan, hak akan tetap sampai pada waktunya.